Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Nabil, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Organisasi komputer merujuk pada bagaimana sistem komputer diimplementasikan secara fisik dan teknis untuk merealisasikan desain arsitektur komputer yang telah direncanakan. Bentuk operasional dalam organisasi komputer, yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, adalah pusat kendali dari seluruh proses di dalam komputer. Ia menerima instruksi dari memori dan mengolah data sesuai dengan perintah tersebut. Lalu ada memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara atau permanen yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Lalu ada perangkat input dan output. Perangkat input seperti keyboard dan mouse, serta perangkat output seperti monitor dan printer berfungsi untuk menerima data dari pengguna dan menyajikan hasil proses komputer kepada pengguna. Lalu ada interkoneksi antar komponen. Yang pertama ada bus, adalah saluran komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen di dalam komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Lalu ada jalur interkoneksi yang memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dengan memori dan perangkat input-output. Jalur ini bisa berupa kabel atau sinyal elektronik yang membawa data antara komponen-komponen tersebut. Dan ada hub dan switch. Dalam sistem komputer modern yang lebih kompleks seperti jaringan komputer, menggunakan hub atau switch digunakan untuk menghubungkan perangkat satu sama lain melalui interkoneksi berbasis jaringan. Arsitektur komputer adalah suatu konsep perencanaan dan desain struktural yang mendasari operasi suatu sistem komputer. Secara umum, arsitektur komputer dapat dipandang sebagai blueprint yang menggambarkan bagaimana sistem komputer dibangun dan bagaimana berbagai komponen perangkat keras saling berinteraksi untuk menjalankan instruksi atau tugas yang diberikan oleh perangkat lunak. Contoh arsitektur komputer. Yang pertama ada arsitektur von Neumann, adalah arsitektur yang paling umum digunakan dalam proses dalam komputer modern, di mana data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama. Arsitektur ini menggunakan satu bus untuk mengakses data dan instruksi yang dapat mempengaruhi kecepatan pengolahan. Lalu ada arsitektur Harvard. Arsitektur ini menggunakan dua bus terpisah untuk data dan instruksi yang memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat, karena kedua aliran data ini dapat diproses secara bersamaan tanpa adanya konflik. Lalu ada arsitektur SIS, Complex Instruction Set Computer, dan RISC, Reduced Instruction Set Computer. Kedua jenis arsitektur ini mempengaruhi cara instruksi diperoleh oleh CPU. SIS lebih kompleks dengan instruksi yang lebih panjang dan lebih banyak, sementara RISC lebih sederhana dengan instruksi yang lebih pendek namun lebih banyak dilakukan dalam satu siklus clock. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.